Saudara AKBP Basuki ditetapkan sebagai tersangka dan di PTDH dalam kasus kematian dosen Untak. Bagaimana Kompolnas melihat kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Hoirul Anam. Selamat malam Pak Anam. Selamat malam Mbak Valen, apa kabar? Baik. Semoga kabar yang sama untuk Pak Anam. Pak Anam, ini jadi gimana Kompolnas memandang penetapan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Untak ini? Apakah seluruh prosesnya ini sudah sesuai dengan prinsip profesional dan transparan? Yang pertama-tama memang kita memberikan dukungan ya terhadap dua mekanisme yang bekerja dan berjalan secara simultan. Yang pertama memang etik yang ujungnya adalah pemecatan dengan tidak hormat atau PTDH. Sekaligus jalan mekanisme pidana dan terbukti bahwa peristiwa pidananya ada dan ada penetapan tersangka. Nah itu menurut saya penting dalam konteks bagaimana memastikan polisi kerja profesional. Nah kalau pertanyaannya apakah prosesnya sudah transparan dan lain sebagainya, kalau kita membaca laporan dari teman-teman di sana ya dari Polda, minimal ada beberapa saksi, terus CCTV dan sebagainya sudah dicek. Ya saya kira proses penelusuran fakta-faktanya lumayan baik. Nah pertanyaannya apakah penggunaan pasalnya sesuai ataukah tidak? Saya kira kontrolnya tidak hanya oleh Kompolnas tapi juga oleh Kejaksaan. Karena kan mekanisme pengadilannya nanti ya Kejaksaan yang maju. Oke, berarti Kompolnas ini turut memantau proses penyidikan sejak awal ya Pak ya? Kami mengikutin kasus ini, ya mendalami kasusnya, membaca bagaimana proses berlangsung. Siapa saja yang sudah diperiksa, apa saja yang didapatkan, termasuk titik-titik komunikasi dan kronologi berdasarkan CCTV. Temuan apa Pak yang bisa disampaikan ke publik sejauh ini? Yang paling penting memang kalau kita lihat ujungnya lihat pasal itu kan memang pertama 359 dikatakan ya walaupun kita bisa berdebat apakah itu lalai dan tidak dan sebagainya, tapi ujungnya adalah menimbulkan kematian dan ada kontribusi dari tersangka ini dalam kematiannya. Itu yang pertama. Yang kedua hubungan antara almarhum dan tersangka ini ya hubungan yang oleh kepolisian dinyatakan hubungan yang melanggar etik kepolisian, makanya dia dipecat dan itu penting gitu. Jadi tidak boleh tanpa status yang jelas. Apalagi kan juga diumumkan oleh teman-teman kepolisian bahwa masuk dalam KK-nya, misalnya begitu. Menurut saya sebagai satu proses cukup untuk memenuhi standar transparansinya. Tapi dengan pasal yang dikenakan terhadap AKBP Basuki ini adalah pasal kelalaian. Apakah pasal ini juga sudah proporsional dengan fakta-fakta yang terungkap itu Pak? Secara detail kami belum dapat konstruksi kasusnya sedetail-detailnya. Tapi kalau secara prinsip misalnya ini ada hubungan ya kan, hidup dalam satu atap di momen itu misalnya begitu, terus dikatakan memang ada aktivitas berlebihan dan sebagainya, dan informasi awal terkait kondisi pertubuhan dari almarhum yang menunjukkan memang ada gejala sakit, menurut saya kurang lebih bisa diterapkan. Tapi sekali lagi ini bisa diuji juga oleh Kejaksaan apakah memang konstruksi peristiwanya, kondisi pertubuhan almarhum ya terutama di dalam ya sama persesuaian dengan pasal bisa diuji. Saya kira sih begitu. Tapi kan ini ruang yang hubungan antara korban almarhum sama tersangka ini kan bukan ruang kosong. Ya. Gitu. Oke, perlu ada pembuktian, terutama untuk memastikan bahwa ini tidak ada konflik kepentingan atau intervensi internal Polri dalam penanganan kasus ini. Pak, ini AKBP Basuki juga sudah dijatuhi sanksi etik, yakni pemberhentian tidak dengan hormat. Tapi ia ini mengajukan banding. Nah, bagaimana pandangan Kompolnas terhadap langkah hukum tersangka ini? Saya kira kalau banding memang hak, gitu ya. Tapi susah saya kira untuk bandingnya bisa diterima. Kenapa? Yang pasti secara faktual
ya nggak bisa dijelaskan. Kalau tidur sama istri ya dalam satu rumah ya wajar, tapi kalau statusnya bukan, kan itu melanggar etik. Ya, Nah itu kan udah betul di PTDH, dan saya kira dengan fakta yang diumumin sendiri oleh kepolisian, apalagi dalam mekanisme pidana, saya kira bandingnya akan susah diterima. Nah, oleh karenanya, tapi tetap harus kita awasi, harus kita kontrol, itu satu. Yang kedua, ini kan saling berkait ini antara mekanisme pidana dan mekanisme etik. Lah di pidana lebih terbuka. Nanti pasti di sidang pidana akan diurai sedemikian rupa penyebab kematiannya apa, kontribusi tersangka ini apa, terus bukti yang ada di CCTV, terutama constraint waktunya akan jelas. Kan itu kapan masuk, kapan pindah kamar, bagaimana CCTV di beberapa titik dan sudut, dan bagaimana komunikasi yang ada dalam handset atau handphone masing-masing orang itu. Dan baik. termasuk juga kesaksian di tempat tersebut. Ya, tentu pendalaman-pendalaman ini nanti baru akan terungkap ketika sudah sidang pidana yang memang nanti akan Ya. terbuka untuk umum. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Kompas TV, Muhammad Hoirul Anam selaku Komisioner Komisi Kepolisian Nasional sudah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih, salam sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih, salam sehat selalu.